Shalom, selamat sore. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggolkan kiri katakan ojo turu lo yo, rungokno firman Tuhan ya. Ya dari sini kelihatan ya yang angop-angop ya. Ya saya percaya hari ini ada yang dari luar kota. Selamat datang di Malang, selamat menikmati kuliner di Malang ya, selamat berlibur juga di Malang. Nanti jam 10 ada ibadah tutup tahun bila saudara habis ini mungkin mau kuliner bakso atau mau kuliner apa, saudara mau kembali ikut sama-sama tutup tahun ya boleh ya jam 10 malam. Puji Tuhan. Saya ingatkan karena besok tahun 2024 jadi hati-hati jangan ke toilet 2359 ya. Nanti keluar udah tahun depan ya. Jadi saudara mesti hati-hati jangan sampai masuk tahun 2003 keluar toilet sudah 2024 ya. Puji Tuhan. Ya, di minggu yang terakhir, minggu yang kelima, kita ada tema yaitu melangkah bersama dengan Yesus. Melangkah bersama dengan Yesus. Nah di tahun 2024 ada visi dari Bapak Gembala yaitu tahun percepatan dan pelipat gandaan. Saya percaya ini berlaku bagi setiap jemaat Tuhan. Nah kenapa penting melangkah bersama dengan Yesus? Di sini ada yang suka nonton drakor, nonton Korea. Ya lagi sedih ya, lagi berduka ya. Saudara saya mau katakan kita perlu Yesus ya. Karena terkadang dunia itu jahat ya, aduh saya kalau ngikuti beritanya kok bisa ya sampai begitu akhirnya nggak tahan dan bunuh diri saudara-saudara ya. Sebetulnya memang sedih dan berduka tetapi ada satu kebenaran yang saya harus nyatakan kepada setiap jemaat Tuhan. Bunuh diri itu jalur VIP langsung ke neraka Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saudara ngambil daulatnya Tuhan. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Kalau saudara ambil nyawa saudara ya tempatnya langsung jalur ekspres. Oleh sebab itu saudara mesti kuatkan kalau ada teman-teman yang lemah, ada keluarga yang lemah. Saudara mesti kuatkan. Kenapa? Ya jangan sampai ngambil jalan pintas bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi, justru itu awal dari permasalahan. Saya percaya kalau saudara masih hidup itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Dunia itu penuh dengan kontradiksi Bapak Ibu. Kalau disebutin namanya paradoks. Saudara tanpa oksigen mati, tapi dengan oksigen menuju kematian. Betul tidak? Saudara tanpa oksigen mati, tapi saudara menghirup oksigen nanti juga mati, sama-sama mati. Tetapi apakah saudara mau hidup cuman hirup oksigen terus mati dan hidupnya tanpa arti? Kalau saya nggak mau, saya mau ketika nanti hidup ini sudah selesai, hidup ini jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari sama-sama kita berjalan bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita lihat di Roma 8 ayat ke-24 sampai ke-28. Kalau saudara baca buku Alkitab yang buku, di situ ada perikop. Perikop itu adalah topik ya. Dan saya rindu jemaat Tuhan, Gereja Betania Stoya adalah jemaat yang suka baca Alkitab. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu baca Alkitab. Dikatakan di situ Roma 8 ayat 24, perikopnya pengharapan anak-anak Allah, yaitu saudara dan saya. Dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara kalau pernah dengar firman Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat. Kalau saudara melihat terus baru percaya ya itu bukan pengharapan. Pengharapan itu saudara belum melihat tapi saudara percaya. Kita lihat ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayatnya boleh dihilangkan dulu. Saya mau kasih kesaksian karena tadi jam 3 habis ibadah mujizat. Saudara, ibadah mujizat itu luar biasa. Banyak kesaksian-kesaksian ajaib yang saya dengarkan dan saya saksikan. Kemarin ada yang menghubungi saya tidak tahu apakah yang menulis pesan itu hadir hari ini atau tidak. Ceritanya kemarin Natal tanggal 25 hari Senin, jadi seorang ini mengambil brosur pembangunan dan orang ini digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk mendukung pembangunan, jadi transfer untuk pembangunan. Nah, singkat cerita, dia punya calon pasangan, jadi sepertinya mau menikah ya. Calon pasangannya itu bekerja di
seperti dealer mobil ya. Jadi jual beli mobil bekas atau mobil baru juga dia jual beli. Nah selama 3 bulan agak seret. Jadi nggak laku sama sekali ya, seret ya. Artinya nggak ada penjualan, nggak ada closing begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Senin ketika mereka menabur di tanah yang subur. Hari Selasa apa yang terjadi? Tiba-tiba mobilnya closing Bapak Ibu. Saudara kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau dia bisa mengalami, saudara bisa mengalami. Ada yang menghubungi saya, seseorang yang datang ibadah mujizat, katanya leher dan tulang belikatnya sakit Bapak Ibu. Jadi apa ya, kalau salah tidur itu tengengan itu ya, salah tidur. Tetapi sangat parah sampai nggak nyaman. Akhirnya ketika ibadah mujizat, kita menyembah Tuhan, puji-pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas puji-pujian, Tuhan hadir di atas penyembahan. Orang itu gak maju ke depan, orang itu gak maju altar call, dia hanya memuji dalam roh dan kebenaran, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia berbahasa roh dan saudara tahu apa yang terjadi, berbulan-bulan dia mengalami sakit itu, seketika itu sembuh, bahkan sampai hari ini leher dan tulang belikatnya sudah tidak sakit lagi. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara bisa ngalami. Saya kasih lagi satu kesaksian yang menggugah hati saya. Waktu ibadah mujizat, saya bilang kalau doa mesti spesifik, jelas. Kadang-kadang kita doa gak jelas. Minta uang berapa gak jelas sama Tuhan. Terus dia catat, dia bilang dia ini berasal dari Biak, dari Papua. Dia sudah lama di Malang mau pulang kampung. Karena nggak ada uang, dia tulis tiket pulang pergi 8 juta. Dia catat di situ. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia main ke rumah temennya, diajak temennya, diundang. Terus temennya tanya, kamu mau pulang kampung kah? Mau ke Biak kah? Loh iya, saya mau pulang. Tahu saudara apa yang terjadi? Diajak ke minimarket yang ada ATM-nya, kan banyak ya minimarket ada ATM-nya. Tahu saudara apa yang terjadi selanjutnya? Dia minta nomor rekening dan dia transfer 8 juta persis seperti yang dia catat dalam doanya. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekarang dia lagi di Biak, nanti akan kembali ke Malang karena tiketnya persis 8 juta. Kita doa mesti lengkap, kadang-kadang kita doa cuman apa? Pulang kampung. Terus akhirnya apa? Bingung baliknya karena uangnya untuk pulang kampung. Lebih baik PP itu apa? Pulang pergi. Saudara mesti jelas, saudara mesti ngalami. Karena kalau saudara ngalami Tuhan, jangan fokus sama mujizat dan berkatnya ya. Tapi saudara lihat, Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara ngalami Tuhan, maka sekali Yesus selamanya Yesus, maka saudara akan setia. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang saudara tidak lihat, namun saudara percaya. Berarti pengharapan ada korelasinya dengan yang namanya iman. Nah di tahun 2024, kita kalau lihat dunia ya, ada resesi, ada inflasi, ekonomi gonjang-ganjing, ada bencana alam. Saudara, saya mau katakan, mau apapun yang terjadi kalau saudara di dalam Kristus, maka dia pastikan kita berada dalam aman Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita lanjut ayat yang ke-26, dikatakan, demikian juga roh, di situ R huruf besar yaitu Roh Kudus pribadi Allah, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi kita adalah gereja aliran Pantekosta. Kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang telah tercurah ribuan tahun yang lalu juga sama bekerja dengan hari ini. Tanda dipenuhi Roh Kudus yaitu apa? Kita berbahasa yang baru yaitu bahasa roh. Nah bahasa roh ini ketika kita berdoa maka mengucapkan kata-kata yang tidak terucap. Saudara pernah ketika saudara sedih sampai nggak bisa ngomong, sampai nggak terucap kata-katanya. Saudara sedih sampai air mata tidak bisa mengalir. Nah Roh Kudus itu adalah penolong dan pendoa syafaat kita. Maka kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya melayani pengusiran dan pelepasan. Ya, saya kasih tahu sosok itu ada 2 tipe. Satu, sosok yang bisa lenyap bersama dengan tubuh. Yang kedua, sosok yang tidak lenyap sampai mati. Nah, saudara tahu sosok? Bukan kembalian ya. Sosok itu yang ilmu gelap itu ya. Nah, kalau yang tidak lenyap dengan tubuh, ketika pelepasan itu bisa keluar.
paku, kayak besi begitu. Tapi kalau lenyap, biasanya menyatu dengan tubuh, itu tinggal dipatahkan kuasanya. Nah, saya mau kasih tahu, kalau saudara punya teman, punya kerabat yang suka cerita tentang setan, saya mau kasih kesimpulan, berarti dipenuhi roh setan. Kenapa? Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus gak suka cerita setan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia menceritakan kebaikan Tuhan, pasti dia bersaksi. Kalau bisa ngelihat setan itu bukan karunia. Saudara cari di Alkitab, gak ada karunia ngelihat setan. Itu bukan anugerah. Kalau bisa ngelihat setan itu apa? Kutuk generasi. Saudara boleh cek. Kalau anak itu bisa ngelihat setan, atas-atasnya pasti pernah main dukun, pernah pakai penglaris, pernah pakai susuk, pernah pakai alat-alat klenik mistis, itu pasti ada. Dan solusinya apa? Pelepasan. Saya mau tanya, kenapa ya orang itu kalau bisa ngelihat setan kok bangga begitu? Lihat kepala terbang gitu. Ngelihat ada yang bolong depan, bolong belakang, bangga. Apa yang harus dibanggakan? Bangga adalah ketika kita mengalami Roh Kudus. Katakan amin. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pilihannya cuma dua. Kalau saudara suka cerita setan, berarti dipenuhi roh setan. Kalau saudara suka cerita firman, dipenuhi Roh Kudus. Udah itu aja pilihannya. Iya, saudara mesti dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Ya memang setan itu penguasa udara, penguasa dunia. Saya banyak melayani pelepasan-pelepasan dia karena dimulai dari itu. Pengen cepet kaya pakai penglaris, pengen kuat pakai ilmu kebal. Lah, lapo ngapain? Roh Kudus pasti menuntun kita dan Tuhan pasti melindungi kita. Katakan amin. Iya, jadi saudara mesti hati-hati ya. Wah kok dikit-dikit suka, saya ini heran ya kok seneng gitu ya cerita setan. Apa? Kalau cerita setan itu loh merinding ya, bikin gak nyaman gitu. Harusnya ceritakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saya gak dapat kerja, saya bisa bekerja dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan saya yang mohon maaf diremehkan orang dikatakan bodoh, bisa juara kelas. Loh itu kan mujizat. Mujizat gak muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu saudara pemarah bisa jadi sabar, itu mujizat. Saudara malas jadi rajin, itu mujizat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberkati orang yang rajin, katakan amin. Ya, kalau saudara malas, ya lihat kepada semut. Firman Tuhan katakan itu di mana itu? Di Amsal. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Tuhan akan berkati orang yang rajin. Kok saudara cuma di kasur, oh haleluya, oh aku diberkati. Tuhan akan lihat, oh males gini kok. Tapi kalau saudara rajin, saudara lakukan yang terbaik sesuai dengan bidang Anda masing-masing, niscaya Tuhan akan berkati saudara dan saya. Dan akan dibuat berhasil dan beruntung. Loh Pak, tapi ikut Tuhan kan ada masalah, yo pasti. Kalau ada masalah berarti saudara dan saya masih hidup gitu. Masalah yang saudara hadapi, mau kecil mau besar, sekalipun besar, saya mau katakan kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, katakan amin. Sebab itu kita masuk tahun 2024, kita mau disertai dengan Tuhan, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan dan kita mau dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lanjut ayat yang ke-27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud daripada Roh Kudus, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah ayat 28, ini ayat yang terkenal Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kuncinya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara gak mengasihi Tuhan, jangan harap saudara menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan diterima bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara saya mau kasih cerita ya. Ayat ini Roma 8 ayat 28 ini sering kalau disingkat itu blessing in disguise. Bagaimana Tuhan bekerja di tempat yang kayaknya burem ya. Burem itu apa? Sesuatu yang gak mungkin Tuhan bisa tolong tapi Tuhan tolong. Saya kasih sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Di sebelah gereja kita MCP itu pernah ada nasi goreng yang dagingnya ngok-ngok. Nah, saudara pasti tahu maksud saya ngok-ngok gitu apa ya. Cut pakai, tahu cut pakai kan? Nah itu ya. Jadi nasi goreng yang dagingnya ngok-ngok. Nah jualan nasi goreng itu dekat dengan sebuah universitas ya. Mungkin ada yang mahasiswanya ada tuh, The Freedom University ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah di situ jualan tuh. Nah suatu kali saya nggak tahu ya sengaja atau tidak sengaja ada food vlogger. Ini ramai tuh waktu itu. Wah di syuting, wow ini enak ini karena dagingnya ngok-ngok gitu ya. Viral, wah viral. Ditangkap akhirnya apa ya, sempat
ya digeruduk atau apalah itu ya. Yang akhirnya tutup untuk beberapa waktu. Nah saudara tahu bahwa nasi goreng itu memang legenda. Zaman Bapak Gembala masih kuliah udah langganan sama nasi goreng ini, nasi gorengnya ini gitu ya. Nah nasi goreng ngok-ngok. Nah tutup untuk sementara waktu Bapak Ibu. Singkat cerita beberapa bulan setelahnya muncul lagi comeback. Comebacknya nasi goreng ngok-ngok, ada tulisannya. Nasi goreng ngok-ngok ini gitu ya. Terus saudara tahu apa yang terjadi? Lebih rame Bapak Ibu Saudara. Lebih laris Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya coba makan langsung ngok-ngok gitu ya. Langsung wah luar biasa. Harumnya, enaknya. Saudara mesti coba, ini gak promosi, gak di-endorse ya. Tetapi apa yang saya mau katakan? Ketika orang jahat mau mencoba menghancurkan orang benar, maka Tuhan pasti membela orang-orang yang benar. Katakan amin. Saudara gak usah khawatir. Mau pekerjaan saudara, bisnis saudara. Selama Anda benar, selama Anda mengasihi Tuhan, mau ada yang jatuhkan. Gak usah takut, Tuhan pasti bela. Ada cerita kedua, ini yang dialami oleh Bapak Gembala. Saudara tahu, gereja punya sekolah Alkitab ya, STT Yestoya. Nah dulu STT Yestoya memang masih proses untuk perizinan dan sebagainya yang memang diakui untuk negara, nasional dan sebagainya. Singkat cerita ada orang iri, biasa ya kalau orang berhasil, orang sukses pasti ada yang iri. Itu wajar, berarti masih hidup ya dan masih di dunia. Ada yang ngirim surat kaleng. Wah kencing gitu. Ya kita nggak tahu siapa yang ngirim ya. Tulisannya begini. Kampus ini akan ditutup, sudah dilaporkan ke Kemenak dan Kementerian Pendidikan. Wah, oh ya pasti waktu itu karena nggak ngerti ya, takut. Waduh ini gimana ini. Tiba-tiba datang, Bapak Ibu Saudara dari Kemenak, dari Pendidikan, Kementerian Pendidikan datang. Tahu saudara apa yang terjadi? Ketika mereka ngecek, kaget mereka. Loh ini standar STT yang dicari-cari. Ada perpustakaannya, ada asramanya, ada lab komputernya, ada hallnya, bahkan ada kelas-kelasnya. Dan tahu saudara apa yang terjadi? Diuruskan bisa ada ban PT. Ban PT itu adalah izin untuk perguruan tinggi. Jadi saudara-saudara, orang jahat kalau mau coba jatuhkan Anda, selama Anda mengasihi Tuhan dan selama Anda benar, tidak ada satupun yang bisa jatuhkan saudara. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Tuhan angkat saudara, manusia nggak bisa turunkan saudara. Begitupun sebaliknya, kalau Tuhan turunkan saudara, tidak ada manusia yang bisa naikkan saudara. Ketika Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Maka kita mesti melangkah bersama dengan Yesus. Nah saya mau kembali ke ayat yang ke-20, ya ke-28 kita buka lagi ya. Jadi saudara mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara mungkin kadang-kadang kita nggak tahu ya apa rencana Tuhan. Kalau saya lihat karena banyak anak-anak muda ya karena kita posisinya memang dekat dengan kampus, dekat dengan universitas, putus pacar, galau, mikir mau bunuh diri, begitu ya. Padahal kita nggak tahu loh, ternyata Tuhan sedang siapkan yang terbaik buat kita. Sampai kapan? Bukan kakek nenek, sampai maut yang memisahkan. Loh, kita nggak pernah tahu. Kita akan mengerti ketika apa? Yaitu tadi pengharapan kan nggak kita melihat. Tapi ketika kita nanti di satu titik, oh iya ya, semua baik apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik. Jadi saudara, saya percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau orang benar, Dia nggak akan biarkan kita terlantar Bapak Ibu. Dia akan biarkan kita untuk apa? Menikmati pertolongan Tuhan. Menikmati tuntunan Tuhan. Nah di 2024 marilah kita sama-sama kita melangkah bersama dengan Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Luar biasa Tuhan kita ya. Mau mati, mau bangkit buat kita semuanya. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Saya percaya ini menyertai Anda, menyertai saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, yaitu adalah karunia berbahasa roh, ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun,
Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, kalau saya lihat firman ini kan janji. Saya melihat memang janji Tuhan genapi. Beberapa pelayanan kemarin habis melayani juga dunia persusuan. Ya, puji Tuhan, Tuhan adakan pelepasan, Tuhan adakan kemenangan. Lalu apa lagi? Mendoakan berbahasa yang baru, karunia bahasa roh. Ya. Lalu dikatakan memegang ular, ya ular ini simbol dari setan ya. Terus dikatakan sekalipun minum racun. Bapak Gembala pernah cerita beberapa kali mau diracun. Nah saya ini coba merenungkan, apa saya pernah diracun ya? Kayaknya pernah saudara ya. Karena mungkin waktu minum tiba-tiba batuk apa, tapi gak mati sih ya, puji Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan sekalipun minum racun. Ya banyak orang pasti gak seneng kan, mau meracun atau mau nyantet. Atau mungkin mau ngirim-ngirim serangan-serangan. Tapi kita punya perlindungan. Kita punya Allah yang melindungi kita, saudara gak perlu takut. Ya. Terus dikatakan apa? Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu di ibadah mujizat jam 3 sore. Ada seorang ibu yang dia mau ke gereja kecelakaan Bapak Ibu. Hari Kamis ya kecelakaan, itu hari Minggu. Kamisnya kecelakaan, patah tulang. Sakit sekali yang namanya patah tulang ya, sakit. Hari Minggu datang ibadah mujizat. Jujur, saya keder Bapak Ibu. Loh, saya terus terang, saya keder. Tangannya diperban. Wah, saya cuma dalam hati gini, Tuhan, saya jangan dipermalukan Tuhan. Karena biasanya kalau doa gitu kan, tangannya bisa dari ini kan dilepas. Wah, bisa gitu kan. Saya aduh Tuhan, gimana ini? Terus saya doakan, saya cuma dapat dari Tuhan begini. Tuhan akan melakukan percepatan menyembuhkan engkau. Tuhan akan lakukan itu. Dia katakan amin, 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 amin. Saya nemu ya, jadi formulanya adalah kita mesti sepakat. Saudara mesti yes, aku sembuh. Saya mendoakan saudara mesti yakini, imani. Oke, setelah selesai, duduk, pulang. Kemarin saya ketemu, ibu-ibu ini datang. Ini seorang ibu-ibu ya, datang kepada saya. Pak Yoel, tahu enggak Pak? Saya ngalami mujizat Pak. Loh apa mujizatnya? Waktu Bapak doakan, saya dengar jelas Bapak bilang, percepatan, percepatan. Bapak tahu? Itu otot-otot saya kan, ya ada yang putus, ada yang, ya pokoknya enggak karuan lah. Sakit ini saya, bahu saya, tangan saya sakit. Tapi waktu saya pulang, Pak Yoel tahu, itu udah langsung enak Pak Yoel. Dan Pak Yoel tahu hari Seninnya saya ke dokter, diperiksa dokter. Loh Bu, kok bisa ya recovery-nya mengalami percepatan. Dan kemarin datang, dia angkat tangannya dan bisa diangkat-angkat. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, mari melangkah bersama dengan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mungkin hari ini ada di tengah-tengah saudara, saya paling banyak fokus dengan pasangan-pasangan suami istri yang mungkin sulit punya anak. Kenapa? Karena dulu Bapak Gembala itu sebelum mengalami kehilangan 3. Jadi saya atas saya itu ada CC2 dan kuku. Itu dipanggil Tuhan. Divonis mandul Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf divonis kurang subur Bapak Ibu Saudara. Tapi buktinya mengalami mujizat. Bahkan ya sampai jadi berarti kan 6 anaknya. 3 sudah di sorga, 3 masih di bumi. Nah gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Nah saya juga ya puji Tuhan saya juga punya anak, punya istri yang baik. Saudara, 1, saudara percaya. 2, saudara mesti lakukan bagian saudara. Kalau ada pasangan-pasangan suami istri, saya sudah ngobrol dengan Bapak Gembala, nanti kapan kita akan adakan KKR khusus pasangan suami istri yang susah punya anak, kita akan doakan, akan kolaborasi doakan sama-sama. Saudara, 1, saudara mesti percaya dan sepakat. 2, gak cukup hanya berdoa dan percaya. Saudara mesti cek secara medis dan biologis. Saudara cek ke dokter, Pak saya sudah cek, kata dokter mustahil Pak. Loh. Justru mustahil itu kuasa Tuhan akan dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nyiptakan kita? Tuhan. Dia bisa tolong kita. Kalau mungkin mohon maaf ada masalah dalam kandungan atau masalah kesuburan. Saya yakin dia bisa Bapak Ibu Saudara lakukan selama saudara sepakat dan berharap dan percaya dan lakukan bagian saudara. Saya punya teman seorang hamba Tuhan yang mohon maaf sama punya masalah dalam kesuburannya. Yang dimana sudah
Nggak bisa jadi, selalu mati nggak bisa jadi ya. Jadi nggak bisa, apa istilahnya, nggak bisa berbuah begitu. Tetapi sampai dia bilang gini, Tuhan, saya ini loh melayani Tuhan, nggak nakal. Lah itu loh yang nakal-nakal kok bisa langsung jadi. Lah ini saya nggak nakal kok nggak jadi-jadi. Loh kok nggak adil Tuhan, sampai begitu. Tapi Tuhan nyatakan Bapak Ibu Saudara, padahal mau dioperasi kan butuh bantuan medis ya, mau dioperasi. Tapi dia bilang, Tuhan saya nggak mau operasi, saya percaya engkau tabib di atas tabib, engkau dokter di atas dokter. Tahu saudara apa yang terjadi? Bulan depannya istrinya hamil dan sekarang anaknya sudah 4 tahun. Bapak, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara alami. Ya, mungkin kita nggak bisa ngelihat jalannya Tuhan, mungkin terasa kayak tertutup. Saya percaya Tuhan masih buka jalan buat saudara. Cara gampangnya begini Bapak Ibu Saudara. Saudara beriman, amin. Lusa hidup, amin. Loh itu iman. Besok hidup, amin. Loh ya itu iman. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah iman. Loh iya, ada besok yang mungkin sudah nggak ada di tempat lain ya. Ya, kita nggak pernah tahu. Saya lihat teman-teman saya yang usia muda udah pada berangkat dipanggil Tuhan. Kan nggak pernah tahu. Tapi kalau saudara, besok ya saya masih hidup, lusa ya saya masih hidup, minggu depan ya saya masih bisa ibadah. Berarti Tuhan punya kasih karunia dan anugerah bagi saudara dan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau Tuhan kasih karunia dan anugerah buat saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Ya hidup benar. Ada pepatah berkata apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati kok enak. Iya lah sampai tua, kita kan gak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, kepastian hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Saudara, hidup itu gak mengenal akumulasi Bapak Ibu Saudara. Hidup itu hari ini, besok. Saudara gak bisa putar waktu. Hidup itu bukan akumulasi, bukan yang saudara tabung dari 50 tahun lalu sampai hari enggak. Tuhan gak ngeliat itu, yang Tuhan lihat itu hari ini. Saudara tahu penjahat di sebelah Tuhan Yesus? Kalau dia penjahat disalib, berarti dia itu jahatnya bukan main. Karena penyalipan itu untuk penjahat yang jahat dan dibikin malu. Lalu Yesus bukan penjahat kok, tapi dia mau disalib. Harusnya yang disalib siapa? Barabas. Barabas itu siapa? Kita. Diganti sama Yesus. Nah ketika penjahat itu di sebelah Yesus, apa yang dia katakan? Yesus, ingatlah kan aku. Dan Yesus berkata, saat ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Loh dia orang jahat loh, adil gak kira-kira? Gak adil, bagi dunia gak adil. Dia tuh jahat loh, pembunuh dia, pencuri dia. Tapi kenapa dia bisa selamat? Karena iman pada hari terakhirnya dia beriman kepada Yesus. Loh Pak berarti kalau gitu saya tak jahat aja, hari terakhir mau mati baru saya percaya Yesus. Gitu ya? Yakin saudara masih bisa bertobat waktu saudara jahat? Itu aja pertanyaan saya, kita kan gak pernah tahu. Maka dari itu, kalau saudara hari ini masih sehat, kalau saudara hari ini melihat keluarga saudara baik, pekerjaan saudara baik, hidup saudara baik, semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu semua saudara jaga betul sampai akhir, setia sampai akhir. Ya, maka dari itu kalau saya rangkum semua firman saya apa? Dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu yang bisa membuat kita bertahan. Karena saudara gak bisa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ngingetin. Kalau saudara mulai ya, mohon maaf, suami istri mulai retak, mulai dalam hati gonjang ganjing. Wis cari aja orang ketiga, wah itu. Kalau itu Roh Kudus pasti balik ke bojomu, itu Roh Kudus. Tapi kalau roh jahat, gak apa-apa, kan bisa chat pakai aplikasi Gojek gitu ya. Lah itu. Gak ketahuan jadi nah itu. Ya. Saudara, kalau saudara mau cek kesetiaan pasangan saudara, WA-nya dicek pasti mau. Kalau gak mau, ada apa tuh? Saya dengan istri saya, WA saya, Instagram saya terbuka, dia bisa cek semua. Kenapa? Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Gitu. Wah, passwordnya dibikin kayak, wah susah kan gitu ya. Kalau yang HP-nya yang passwordnya pakai apa itu? Titik-titik, wah udah gini, munyernya nih, gini. Lupa dewe akhirnya. Nah itu. Saudara, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Mari saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Mari saudara memasuki tahun yang baru, memasuki tahun 2024.
percaya ada perlindungan Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Kalaupun saudara khawatir, saudara terus minta kekuatan daripada Tuhan. Ingat pesan saya, ketika saudara berdoa, saudara sedang berbicara kepada Tuhan. Ketika saudara baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara bagi saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 apa? Firman adalah Allah dan Allah adalah firman itu sendiri. Mari 2024 jemaat sukalah membaca firman. Mari 2024 jemaat suka melakukan firman. Pak, mengampuni gak gampang, betul. Saya juga mengalami gak gampang. Sudah baik sama orang, difitnah, dihianati, terus suruh mengampuni. Mudah? Enggak, saya pun mengalami. Tapi saudara, kenapa kita bisa mengampuni? Kita mesti ingat, Tuhan itu loh selalu ngampuni kita. Kita ini ya salah, kita ini ya gak baik, kita ini ya bejat. Tapi Tuhan mau ngampuni kita, berarti ya kita mesti ngampuni sesama kita. Sebab apa? Terkadang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak muda yang saya lihat, mungkin engkau gak punya orang tua yang baik, dalam arti apa? Ketika engkau lahir, papa mama menolak engkau. Mungkin ketika kau lahir, saya pernah berjumpa dengan anakmu, dengan pemudi yang kepalanya diinjak oleh papanya, dikatakan kamu mending mati saja. Dia bilang, waduh Pak, kayaknya memang mending saya mati aja Pak ya. Oh, saya bilang tunggu dulu, jangan mati. Karena Tuhan punya rencana buat kamu, jangan mati dulu, saya bilang. Kalaupun Tuhan mau mati, pasti mati sendiri kok kamu, saya bilang gitu. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia dijamah oleh Roh Kudus. Hati bukan hati yang kebelah dua, remuk hancur. Bayangkan diinjak kepalanya sama papanya. Tahu saudara apa yang terjadi? Dijamah oleh Roh Kudus. Dia datang sama papanya. Papanya minta maaf, enggak. Dia yang peluk, dia bilang, "Pa, walaupun papa enggak minta ampun, saya sudah mengampuni papa dan sudah memaafkan papa." Wow. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapa di sorga adalah Bapa yang sempurna bagi setiap kita. Maka dari itu, saya lihat di Betania saya adalah keluarga-keluarga yang baik. Ayah, ibu yang baik, anak-anak yang baik. Peliharalah itu. Sampai seterusnya. Anak-anak hormati orang tua. Ya pasti karena pertumbuhan hormon, bisa aja jadi, wah udah merasa gede, wah jati diri, wah ini udah apa, kumisan brengosen gitu ya. Padahal caranya saya pendek kan SMP ya. Oh, aku udah gede ya. Saya percaya kok Bapak di dunia, Bapak di surga. Kalau Bapak di dunia waras ya, pasti mengasihi anaknya. Kalau Bapak di surga selalu mengasihi anak-anaknya. Saudara, mari kita masuki 2024, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, jangan ada kuasa-kuasa gelap, biar itu kita tinggal di 2023. Sehingga berapa jam lagi? 6 jam lagi. Saudara masuk ke 2024 dengan semangat yang baru. Berjalan melangkah bersama dengan Yesus.